Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang fikih agraria, Ustadz. Iya, insya Ya. Allah. Sebagai permulaan Ustadz pengantar, Iya. mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih fikih agraria itu? Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa dan Mbak Umu yang di studio yang dirahmati Allah, insya Allah. Tadi satu pertanyaan pertama ya dari Mbak Umu bahwa apa sih latar belakang kenapa kita menyusun fikih agraria, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya penyusunan fikih agraria ini dimulai pada tahun 2019, jadi sudah hampir 3 tahun lebih ya kita menyusun fikih agraria ini. Tentu semua dimulai dari problem agraria dalam konteks Indonesia. Dan insya Allah nanti juga sebenarnya fikih agraria ini bisa kita terapkan juga untuk ya umat di seluruh dunia. Insya Allah begitu, karena kompleksitas problem agraria di Indonesia yang tentu ini semua membutuhkan respon dari masyarakat beragama. Dan kita umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia ini, dan tentu problem agraria yang terus saja terjadi di Indonesia membutuhkan kontribusi dari umat, dari agamawan, dari Muhammadiyah tentu saja, agar kita bisa memberikan solusi terhadap problem agraria ini. Ya. Kalau kita ingin mendefinisikan secara sederhana, ya agraria itu adalah pertanahan. Jadi problem yang terkait dengan pertanahan. Tetapi dalam istilah atau konsep agraria itu sendiri sebenarnya terkait dengan banyak hal dan semua aspek kehidupan manusia. Itulah maka kita perlu memberikan kontribusi kepada umat, kepada bangsa, dan tentu saja sebenarnya ini jangkauannya juga tidak hanya untuk manusia tetapi juga kelestarian alam semesta, begitu. Oke, baik. Para pemirsa, mungkin kita bisa langsung masuk kepada pertanyaan berikutnya yang tidak kalah menarik juga. Yeah. Jadi begini Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa produk tarjih terbaru ini kan selalu dibangun atas 3 pertingkatan norma. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz kepada para pemirsa di rumah, sebenarnya bagaimana secara spesifik bangunan norma dalam fikih agraria ini? Oke, tarjih secara khusus dan Muhammadiyah secara umumnya selalu merumuskan fikih ataupun produk-produk dari Muhammadiyah secara umum ini selalu mendasarkan pada 3 ranah, ya. 3 ranah atau 3 aspek atau 3 level. Pertama adalah bahwa rumusan fikih agraria ini tentu memuat tentang pemikiran, ya. Pada aspek atau ranah pertama adalah pemikiran. Bagaimana fikih agraria ini berisi tentang konsep, pengertian, teori, ya, serta juga penerapannya dalam konteks keindonesiaan terutama. Jadi nanti dalam fikih ini pada ranah pertama kita akan menemukan konsep apa yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk mengatasi problem agraria di Indonesia ini sebagai problem umat semuanya sebenarnya, bukan hanya umat Islam. Itu pada ranah pertama. Kemudian yang kedua, fikih agraria ini juga merupakan bagian dari ijtihad pergerakan, ya. Jadi fikih agraria ini sebagai spirit untuk membangun tata kelola agraria yang berkemajuan, adil, dan berpihak tentu saja pada hajat hidup orang banyak. Dan kita tidak batasi bahwa itu hanya untuk umat Islam, karena mereka yang ada di Indonesia itu juga tidak hanya umat Islam, tapi semua, bahkan pada seluruh alam semesta, sebagaimana visi Islam rahmatan lil alamin. Nah itu pada tingkat kedua, ya, ranah kedua, gerakan. Kemudian yang ketiga
fikih ini berisi etos. Jadi rumusan fikih ini berisi tentang nilai-nilai, tentang etika, tentang sumber nilai yang berwujud kearifan dalam mengelola masalah agraria dan berbagai aspek yang melingkupinya. Dan inilah tiga hal yang menjadi ranah dari rumusan fikih agraria itu. Kemudian yang kedua, selain itu kita juga bisa melihat ini pada aspek metodologi, ya. Pada aspek metodologi. Ketiga ranah, yaitu pemikiran, kemudian gerakan, dan juga etos, itu tentu dibangun dengan melalui metodologi yang tepat. Dan kita merumuskan ini antara lain melalui apa yang kita sebut dengan pendekatan bayani. Kemudian yang kedua adalah pada aspek metodologi, ya. Tentu rumusan fikih agraria ini melalui tiga pendekatan juga untuk mencapai tiga ranah yang kita inginkan, untuk membangun pemikiran, untuk membangun gerakan, dan juga etos bagi umat, ya. Yaitu pertama adalah tadi pendekatan bayani, ya. Jadi pendekatan bayani ini merumuskan fikih ini dengan melihat aspek real sosiologis tentang problematik yang ada di Indonesia ini khususnya, dan itu kemudian kita refleksikan dalam ayat-ayat atau dalam berdasarkan Al-Quran dan tentu al-hadis, ya. Itu yang kita lakukan dengan pendekatan bayani ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan burhani. Nah, ketika kita melihat problem agraria ini, mungkin dalil-dalil yang berasal dari nas-nas Quran dan sunnah Rasul itu tentu akan kita juga refleksikan dengan ilmu pengetahuan. Kalau bahasanya kita integrasikan, kita interkoneksikan dengan aspek-aspek ilmiah. Ada beberapa pendekatan yang kita pakai atau perspektif keilmuan yang kita gunakan untuk menyusun fikih ini. Pertama adalah ekologi, ya. Dan kita mendasarkan paradigma dalam perumusan fikih agraria ini dengan paradigma yang disebut dengan deep ekologi. Jadi ekologi mendalam. Jadi bagaimana kita memandang hubungan antara Tuhan dengan tanah, dengan manusia, itu sebagai hubungan yang simetris. Artinya begini, bahwa kepentingan fikih agraria, di mana tanah itu adalah anugerah dari Allah, itu tidak hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk kepentingan semua entitas alam semesta ini. Ini yang disebut dengan deep ekologi, ya. Kemudian yang kedua tentu adalah perspektif hukum nasional. Bagaimana kita melihat bahwa problem agraria di Indonesia ini juga ada hulunya. Jadi hulunya itu adalah kebijakan, peraturan, perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini juga kita tinjau. Kemudian yang ketiga tentu sosio-antropologi sebagai problem hilir. Apa saja sih yang yang punya pengaruh dari tata kelola agraria yang menimbulkan problem yang mungkin sangat rumit dan kompleks itu. Yang keempat tentu saja adalah sosial ekonomi pertanian, ya. Itu kita juga lihat karena tanah itu juga berhubungan dengan pangan, dan pangan adalah sumber kehidupan manusia. Nah, maka kita akan berkait dengan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang disebut dengan irfani. Jadi irfani itu kepekaan kita untuk mencari solusi atas problem agraria di Indonesia dengan berpihak pada masyarakat. Dan masyarakat itu kita tempatkan sebagai subjek, ya. Bukan sebagai korban-korban yang pasif. Karena ketika kita menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka kita akan melihat bahwa manusia itu tidak sebagai korban semata, ya.
dalam problem agraria itu, tetapi mereka juga sebenarnya punya potensi untuk membangun dirinya sendiri dan juga masyarakat itu agar terlepas dari problem agraria itu sendiri. Dan semua ini tentu secara keseluruhan akan kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, di mana visi kita adalah amar ma'ruf nahi munkar itu, Mbak.